Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam taat, dalam keimanan, dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan segenap nikmat utama ini mampu kita syukuri sehingga kian hari keimanan kita kian bertambah, ketaatan kita kian bertambah, dan kesehatan kita kian mengokohkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan semoga terlimpah tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, sedikit mengomentari urusan menghimpun dana buat saudara-saudara kita di Syam, dan khususnya yang terkait dengan membangun masjid. Ya. Kita sudah sering mendengar hadis-hadis Nabi mengenai mulianya orang yang memberikan dana untuk membangun masjid. Ya. Dan seperti tadi disampaikan oleh saudara kita, Akhi Abu Saleh, hafizahullah, bahwa setelah kita menginfakkan sebagian harta kita, sekalipun hanya jadi satu batu bata ya dari masjid itu, tapi selama masjid itu digunakan, maka rekening pahala kita terisi terus, bertambah terus ya. Dan mudah-mudahan Masjid Indonesia Syam ini setelah berdiri nanti Allah izinkan untuk bisa berdiri terus sampai Allah takdirkan berakhirnya dunia yang fana ini ya, sehingga harta infak bapak dan ibu benar-benar terus berkepanjangan ya. Bisa jadi setelah berdiri tiba-tiba kena bom kan, bisa jadi ya, sehingga tidak bisa digunakan ya. Tapi masih lebih mending kena bom daripada di lockdown ya. Sedih sekali orang-orang yang telah wakaf untuk masjid di negeri yang tidak berperang, tetapi karena gara-gara virus yang tidak kelihatan harus ditutup masjidnya ya, berarti nggak ngalir pahala mereka ya toh. Alhamdulillah sekarang masjid sudah di-unlock ya, sudah tidak digembok lagi ya. Masjid di rumah saya juga digembok, benar-benar digembok, pada gemboknya lockdown benar-benar ya. Sedih sekali ya. Alhamdulillah sekarang sudah dibuka kembali ya, dan mudah-mudahan masjid-masjid nanti bukan saja dibuka tapi semuanya dituliskan kalimat ini nih. Ini kalimat ini membuat saya senang sekali masuk ke masjid ini, Pak ya. Ini kan kalimat bukan basa-basi ya, Pak ya. Ya. Siapa DKM di sini? Siapa DKM di sini? Mana DKM? Kok enggak ada DKM? Hah? Ya, jadi ini kalimat ini meyakinkan saya bahwa masjid ini bukan saja setelah di-unlock ya akan diramaikan, tapi diramaikan sebagaimana mestinya ya. Karena hari ini kita sudah mulai tidak mendengar kalimat ini. Di beberapa masjid tertentu, imam masjid itu entah kenapa tiba-tiba sekarang ngomongnya, mari softnya diluruskan dan dirapihkan. Nggak pernah dengar saya itu kata-kata dirapihkan. Mari softnya diluruskan dan disesuaikan. Astagfirullahaladzim. Nggak pernah dengar saya kalimat seperti itu sebelum ini. Ya, selama ini kan kalimat yang kita dengar jelas ya. Sausufakum, rapatkan dan luruskanlah soft. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tema kita pagi hari ini seperti yang sudah diumumkan adalah menjaga takwa atau memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman. Dan pembahasan ini secara garis besar ada dua bahagian, Pak. Ada bagian pembicaraan tentang takwa dan bagian pembicaraan tentang fitnah akhir zaman. Dan kita perlu menyadari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun kita nggak berjumpa dengan beliau,
tapi beliau telah menyampaikan beberapa hal-hal penting berkenaan dengan situasi kondisi kita yang jarak waktunya begitu jauh dengan beliau, ya. Dan ini dikenal di dalam ilmu ajaran Islam sebagai ilmu akhir zaman atau alamatus sa'ah, ya, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Ini penting sekali buat kita, Pak. Kita tidak berjumpa dengan Nabi, tetapi ada hadis-hadis, ada keterangan-keterangan Nabi yang jika kita dalami akan membuat kita menjadi mengerti situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ya. Nah, di antaranya kita sekarang ini perlu menyadari bahwa umat Islam sedang ditakdirkan Allah menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kenapa ini menjadi kelam? Karena ini babak di mana Allah Ta'ala menguji kita, umat Islam, umat yang disebut khairu ummah, sebaik-baiknya umat dalam bahasa Al-Quran. Kita sedang diuji dengan posisi kalah, Pak, di dunia sekarang ini. Sebaliknya, Allah izinkan kaum kafir, khususnya Barat, Eropa, Amerika, Yahudi, Nasrani, memimpin dunia. Sepakat? Sepakat, Pak? Atau masih ada yang belum sepakat? Ada yang mau mengatakan, Ustadz salah, umat Islam sedang berjaya sekarang. Orang kafir itu hina, mereka kalah sekarang. Maaf, kalau ada yang pandangannya seperti itu berarti kita berbeda pendapat. Ya. Mungkin dia perlu berwudu, jangan-jangan dia masih baru bangun, masih ngantuk, belum sadar situasi, ya, sehingga nggak bisa membedakan mana yang sedang berjaya, mana yang sedang kalah. Ya, ini realitas, Pak, kita sedang kalah sekarang ini. Dan kekalahan yang kita alami sekarang ini sudah Allah Ta'ala terangkan akan terjadi. Di mana Allah jelaskan? Di surah Ali Imran ayat 140 ini. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan adanya sebuah sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di dunia fana ini, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ya, jadi di dunia ini ada gilirannya, Pak. Ada gilirannya orang beriman berjaya, ada gilirannya orang kafir berjaya. Ada gilirannya orang beriman kalah, ada gilirannya orang kafir yang kalah. Nah, sekarang ini sedang jadwalnya Allah izinkan orang kafir berjaya, sedangkan orang beriman sedang kalah. Itu realitas, ya. Mari kita simak baik-baik apa kata Allah dalam ayat ini, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Maaf. Jadi Allah mengatakan, demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi janganlah kita, kaum beriman ini, merasa sedemikian inginnya dirahmati Allah Ta'ala. Lalu dalam doa kita menuntut Allah untuk terus-menerus memberikan kita kemenangan. Itu bukan tabiat dunia, Pak. Meminta kemenangan boleh, tetapi jangan memaksa Allah untuk menjadwalkan kemenangan menurut kemauan kita. Karena kemenangan itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayatnya, wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita memaksakan jadwal, kita sedang kalah terus kita mau rubah situasi, tiba-tiba kita yang menang. Apalagi kemudian kita mengumumkan kita sedang menang, padahal masih kalah. Itu namanya kemenangan dalam impian, ya. Nah, kita harus menyadari semua ini ada sunnatullahnya. Lain halnya dengan di akhirat nanti. Kalau di akhirat nanti orang-orang yang menang, yang berjaya, itu akan berjaya terus-menerus, bahagia terus-menerus. Khalidina fiha abada. Dan mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tapi ada mereka-mereka yang nanti ditakdirkan di akhirat kalah, sengsara, menderita. Dan itu sifatnya penderitaan yang terus-menerus dan hakiki. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang digambarkan dengan ayat salah satunya, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan mereka juga tidak mati. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mereka menderita terus-menerus. Ya. Setiap kali kulit mereka habis terbakar, ya, baddalnahum juludan ghairah. Kami ganti dengan kulit yang baru. Agar apa? Liyazuqal azab, agar mereka merasakan pahitnya dan getirnya dan sakitnya azab itu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita bahwasanya perjalanan umat ini akan mengalami naik turun, ya. Dan itu dijelaskan dalam hadis yang kami sebut dengan hadis periodisasi atau ringkasan sejarah umat Islam. Jadi dalam satu hadis ini Nabi meringkas perjalanan umat Islam ke dalam 5 periode, 5 babak, 5 fase, ya. Dan uniknya hadis ini ketika Nabi menyebutkan setiap periode, setiap fase, yang Nabi sebutkan adalah karakteristik kepemimpinan yang sedang berlaku. Dan ketahuilah, dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, kita sekarang sudah berada di babak keberapa? Babak keberapa? Siapa yang tahu? Babak keberapa? Keempat, ya. Bayangkan, jumlah babak total perjalanan umat ini 5, sedangkan kita sekarang sudah di babak keempat. Hitungannya di awal perjalanan cerita, di tengah atau menjelang akhir ini. Kalau Anda nonton film di bioskop, Anda tahu jumlah babaknya 5, tapi Anda sampai di bioskop terlambat. Kalambe, ya. Tiba-tiba yang sedang ditayangkan babak keempat. Hitungannya Anda hadir di awal film, di tengah film, menjelang akhir film. Menjelang akhir film. Dan kalau filmnya film laga, biasanya di babak keempat dari 5 babak, jagoannya sedang menang, sedang kalah. Ya? Pernah nonton film laga kan? Kalau film laga jumlah babaknya 5, di babak keempat itu jagoannya menang atau kalah? Di babak keempat jagoannya lagi kalah. Sedemikian hebatnya kekalahannya sampai-sampai penonton umumnya mengatakan mati ini jagoan, mati ini jagoan. Tiba-tiba begitu masuk babak kelima, jagoannya berhasil membalikkan situasi dengan kemauan sutradaranya tentunya, ya. Dan lagi senang-senangnya kita melihat dia berjaya, tiba-tiba berakhir filmnya. Kita nggak menikmati masa kejayaannya panjang-panjang, ya. Nah, kurang lebih begitu pula lah yang akan dialami kita sebagai umat, ya. Bahwa kita sekarang sedang kalah, tetapi Allah Ta'ala akan mentakdirkan kemenangan itu kembali datang. Cuma saja belum tentu kita harus mengalaminya, ya. Dan memang tidak mesti kita mengalaminya, ya. Kemenangan itu sesuatu yang Allah tahu rahasia jadwalnya. Kita merasakan alhamdulillah, kita nggak merasakan juga alhamdulillah. Karena hakikat hidup dan kemenangan itu adalah bukan pada merasakan kemenangannya, tapi hakikat hidup yang sebenarnya adalah sebagaimana kata Nabi kepada seorang sahabat, ya Rasulullah, beri aku nasihat. Yang dengan nasihat itu aku nggak perlu bertanya lagi hal lain. Kata Nabi, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Jadi hakikat kemenangan bagi kita kaum beriman bukan merasakan kemenangan itu di dunia, tidak, tetapi keistiqomahan kita di atas jalan al-haq ini. Itu yang menentukan kita menang atau kalah. Seperti para kaum mukminin dalam surat yang dibacakan oleh imam tadi. Ya, tadi imam baca surat apa? Ayat rakaat pertama. Surat apa? Surat Al-Fajr, ya. Tapi bukan surat Al-Fajr yang saya maksud, surat Al-Buruj, ya. Dalam surat Al-Buruj itu orang-orang beriman itu dilemparkan ke dalam parit-parit yang isinya kayu yang dibakar, menyala, ya. Dan tidak ada seorang pun warga yang mengucapkan keimanannya di hadapan raja yang zalim kecuali dia akan dilemparkan ke dalam parit itu. Dan semuanya, mati semua, mati terbakar semuanya. Tetapi bahasa Al-Quran, bahwasanya mereka mendapatkan fauzul kabir, ya, kemenangan yang besar, ya. Karena hakikat kemenangan itu adalah keistiqomahan seorang mukmin di atas jalan yang hak ini. Jadi saya ingatkan terutama kita yang muda-muda ini, kadang-kadang kita punya hamasah, ya, punya semangat, ingin merasakan kemenangan. Terus kita ingin menentukan jadwal kemenangan itu. Tidak bisa, Pak, kita tentukan jadwal kemenangan. Jadwal kemenangan sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jadwal kekalahan pun sepenuhnya di tangan Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah mengatakan ini kafir Yahudi Nasrani yang mimpin dunia hari ini harus kalah, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekalahan mereka. Tapi kalau Allah masih izinkan mereka memimpin, yaitu hak Allah, ya. Makanya di sini saya katakan tadi, ujian terbesar kita adalah kita sedang kalah sementara kaum kafir Yahudi Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Ustadz, kenapa Allah izinkan orang kafir memimpin dunia? Ya itu terserah Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'
wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kau berikan kerajaan siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Itu hak Allah. Dan tolong diingat, bedakan Allah dengan ridha Allah. Ya, kita umat Islam kadang-kadang karena nggak ngerti bahasa Arab, kita kira kalau Allah izinkan sesuatu terjadi, pasti otomatis Allah ridhoi. Kan ada itu mereka-mereka yang kemudian setelah hasilnya keluar, mereka, wah jagoan gue jadi bupati, nah, gitu kan. Allah ridho sama dia. Siapa bilang Allah ridho sama dia? Keridhaan itu bukan ditentukan oleh hal diizinkannya, tapi kelanjutannya bagaimana? Nah ini pun demikian. Allah izinkan Yahudi Nasrani sekarang memimpin dunia. Allah ridha? Jelas tidak. Karena keridhaan Allah hanya mengiringi mereka-mereka yang ketika memimpin punya dua kriteria. Pertama, dia dalam keadaan beriman memimpin umat ini. Dan yang kedua, dia memimpin tidak mau menjunjung tinggi selain aturan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Yahudi dan Nasrani ketika memimpin dunia ini dengan keimanan atau tidak? Ya jelas tidak, mereka kafir. Dan kira-kira mereka menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Ta'ala tidak? Ya jelas tidak, iman saja tidak, apalagi menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Ta'ala. Itu hakikatnya begitu. Itu harus kita pahami. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sampai Nabi menggambarkanlah situasi kita sekarang ini dengan hadis ini. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di sekarang ini kita dikepung oleh fitnah yang begitu banyak sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan kegelapan ini bukan kegelapan fisik, tapi kegelapan nilai-nilai. Ya, kita masih merasakan terangnya pagi hari, siang hari, sore hari. Tapi dunia ini gelap sekarang. Karena apa? Karena dunia tidak disinari dengan cahaya semestinya. Apa itu cahaya semestinya? Al-Quran. Al-Quran itu cahaya sebenarnya. Ketika dia tidak digunakan sebagai sarana menyinari dunia ini, gelaplah dunia. Akhirnya yang ramai apa? Nilai-nilai kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, ya. Semua nilai-nilai jelek sekarang ini sulit apa mudah ditemukan? Mudah sekali ditemukan. Karena apa? Karena dunia tidak disinari dengan sumber cahaya yang sudah datang dari Allah Ta'ala 15 abad yang lalu, yang Allah jamin. Alif Lam Ra. Ya. Surat Ibrahim ayat pertama, siapa yang hafal? Alif Lam Ra. Inna anzalnahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tolong bagaimana bunyinya? Alif Lam Ra. Tolong dilihat surat Ibrahim ayat 1. Maaf nih, memori saya sudah mulai memasuki akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah mulai muncul. Ketemu? Akhi Abu Saleh? Ibrahim ayat 1, tolong bacakan. Masya Allah. Ya, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Allah, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan itu sudah dibuktikan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka menerima Al-Quran dari Allah Ta'ala. Jazirah Arab sedang tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan nilai-nilai jahiliyah. Kemudian hanya dalam tempo 23 tahun Nabi memimpin umat ini, tiba-tiba Jazirah Arab berubah menjadi jazirah yang dinaungi, disinari oleh nurul Quran, cahaya Al-Quran. Masya Allah Ta'ala. Itu pernah terjadi dan itu akan terjadi kembali. Sekalipun dunia al-muasirah, ya, kegelapan jahiliyah modern, ya kan, niscaya kalau mulai muncul generasi Rabbani yang benar-benar merupakan generasi pengganti dari generasi yang banyak yang murtad hari ini, niscaya Allah Ta'ala akan izinkan kembali Al-Quran bersinar dan kita akan memasuki babak kelima perjalanan sejarah umat Islam. Itulah babak berjayanya kembali Islam. Tapi sekarang kita di babak keempat, saudaraku rahimakumullah. Namanya babak apa? Babak mulkan jabriyatan. Babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dari nama babaknya saja, tidak ada nama yang lebih jelek dari babak keempat ini. Babak pertama, Masya Allah, babak kenabian.
Yang mimpin generasi awal umat Islam langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babak kedua disebut oleh Nabi dengan julukan babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian dalam hal kepemimpinan. Itulah era khulafa'ur rasyidin, para sahabat mubasysyirin bil jannah yang sudah dijanjikan surga oleh Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain, sudah berlalu. Terus datang babak ketiga, babak mulkan adon, raja-raja menggigit. Ini babak yang komsi-komsa kata orang Prancis, nisef-nisef kata orang Arab, separuh-separuh. Ada keburukannya, tapi banyak kebaikannya juga. Ada kebaikannya, tapi banyak keburukannya juga. Apa yang terjadi di babak ketiga? Sejarah mencatat. Di babak ketiga umat Islam memiliki pemimpin tertinggi yang namanya sama seperti di babak kedua, khalifah. Kalau pemimpin tertingginya khalifah, sistemnya namanya apa? Kalau pemimpin tertinggi presiden, sistemnya namanya republik, ya kan? Kalau pemimpin tertinggi khalifah, sistemnya namanya apa? Khilafah. Kalau khilafah berarti apa? Sumber nilai, norma dan hukum apa? Kitabullah wa sunnah. Ya. Cuma sayang, di babak ketiga sejarah mencatat pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara-cara kerajaan, waris mewarisi. Dan akhirnya terpulang kepada karakter pemimpinnya. Kalau rajanya, khalifahnya saleh, adil, terasa keadilannya. Tapi kalau zalim, dan memang ada yang zalim, khalifah-khalifah yang zalim ada dulu. Contohnya khalifah yang memimpin ketika Imam Ahmad bin Hanbal menjadi ulama besar di masanya, diperintahkan oleh khalifah itu mengeluarkan fatwa pesanan, ya. Jadi fatwa pesanan itu bukan zaman sekarang saja, Pak. Zaman dulu juga ada, zaman khalifah masih ada, khilafah masih berdiri. Apa pesanannya? Dia minta Imam Ahmad mengeluarkan fatwa bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Mau Imam Ahmad mengeluarkan fatwa itu? Mau? Tidak mau. Dia berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan Al-Quran kitabullah, kalamullah, ya. Firman-firman Allah. Ucapkan, keluarkan fatwa, dia adalah makhluk Allah. Tidak mau dia. Dipenjara, dicambuk dia. Disiksa. Tapi dia bersabar. Dia tidak ada mengarahkan umat untuk melakukan pemberontakan. Kenapa? Karena ini karakternya bermasalah pemimpinnya. Tapi sistemnya masih dinaungi oleh kitabullah dan sunnah. Ya. Sampai masuklah kita ke babak keempat, di mana Allah Ta'ala bahkan merubah situasi secara keseluruhan. Yang tadinya umat ini memimpin dunia, akhirnya Allah cabut hak kepemimpinannya. Dan yang memimpin dunia adalah kaum kafir. Ya, umat Islam kalah. Dan ini terjadi sejak tahun berapa? 1342 Hijriah. Kita masuk babak keempat. Ya. Berapa tahun yang lalu? Persis 100 tahun yang lalu. Pakai kalender Hijriah. Kita sekarang 1442 Hijriah. Ya. Belum terlalu lama kaum kafir ini memimpin dunia. Sementara kita umat Islam memimpin dunia, Pak. Kita berjaya selama 1342 tahun. Masya Allah Ta'ala. Jadi tolong ya. Sadarilah sejarah kita. Bahwa sejarah kita ini sejarah kegemilangan, Pak. Kita mimpin umat manusia bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Tidak. 1342 tahun, Pak, kita mimpin umat manusia ini. Makanya kalau Anda pelajari sejarah, ada catatan-catatan sejarah di Inggris, ya, wanita-wanitanya abad ke-19, ya, itu ada yang pakai jilbab panjang-panjang, Pak. Bukan muslimah. Kenapa? Karena mereka memandang siapa yang mimpin dunia. Yang mimpin dunia kaum muslimin. Muslimahnya seperti apa penampilannya. Seperti itu. Mereka pun ikut. Selalu begitu tabiatnya, Pak. Siapa yang mimpin selalu menjadi role model. Ditiru. Ya kan? Coba lihat. Lukisan-lukisan raja-raja abad 18, abad 19. Orang-orang Eropa itu. Raja-raja Eropa. Kan belum ada foto. Yang ada lukisan. Anda lihat. Raja-raja itu celananya bagaimana? Cingkrang kan? Cingkrang. Cingkrang itu artinya apa? Tidak isbal. Tidak menutup mata kaki. Kenapa? Karena laki-laki muslim waktu itu, mereka rata-rata berpenampilan, celananya tidak isbal. Menjadi sebuah role model. Tapi kemudian Allah Ta'ala punya rencana. Allah takdirkan tahun 1342 Hijriah, berbalik situasinya. Ya. Ini ada garis merah, terus-menerus mengiringi perjalanan sejarah umat Islam dari babak ke babak. Ini bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis batas kapan umat Islam berjaya berada di atas, kapan umat Islam sedang kalah berada di bawah, ya. Dan kita sekarang di babak keempat ini di bawah garis merah, Pak. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, di atas garis merah
dengan di bawah garis merah, lebih banyak mana kita? Di atas garis merah. Berapa babak kita di atas garis merah? 3,5 babak. Kita di atas garis merah 3,5 babak, Pak. Nih, ini setengah. Ya, babak pertama ini kita setengah babak di atas garis merah. Babak kedua sepenuhnya di atas garis merah. Babak ketiga masih di atas garis merah. Tapi di babak ketiga inilah kemudian kita masuk ke crossroad, ya, persimpangan jalan. Kita masuk beralih berada di bawah garis merah. Jadi kita di bawah garis merah, dan nanti kita babak kelima di atas garis merah lagi, berjaya lagi. Kita di bawah garis merah itu hanya di babak keempat, penuh ini di bawah garis merah, dan di babak pertama bahagian awal. Ya. Ingat, Nabi waktu memimpin para sahabat di Mekah, kondisi Nabi dan para sahabat kuat atau lemah di Mekah? Lemah. Ya. Yang memimpin Mekah siapa? Kaum musyrikin. Dan mereka zolimnya luar biasa kepada umat Islam. Luar biasa. Sebagaimana zalimnya orang-orang yang memimpin dunia sekarang, kaum kafir, musyrikin, Yahudi, Nasrani ini memimpin dunia. Sehingga sebentar-sebentar kita dengar kezaliman yang dialami oleh kaum muslimin. Kadang di Palestina, tiba-tiba di Kashmir, tiba-tiba di Chechnya, tiba-tiba di Bosnia, tiba-tiba di Hindia, tiba-tiba di Xinjiang, ya. Terus-menerus kita mendengar, ya. Kenapa? Ya ini sedang eranya. Sedang era kita diharuskan bersabar. As-sabru wal musabarah. Dan kita harus sadar, sebagaimana Nabi dahulu waktu berjuang di Mekah, ya, sentral tekanan dakwahnya pada urusan apa? Binaul iman wa tauhid, pembinaan keimanan dan tauhid. Begitu pula dengan sekarang. Sekarang ini harus kembali menyadarkan umat bahwasanya dari sekian banyak hal yang perlu kita bahas, kita tidak boleh meninggalkan pembahasan penting dan fundamental, yaitu binaul iman wa tauhid, pembinaan keimanan dan tauhid. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian diserahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Dan apa yang kita alami sekarang ini sudah diterangkan Nabi 15 abad yang lalu lewat hadis berikut ini. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan jalan hidup, tata cara hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, perlahan tapi pasti, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Terus sahabat bertanya, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Yahudi Nasrani. Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Dan tahu, waktu Nabi menyampaikan hal ini, para sahabat heran, bingung, tercengang. Bukan karena ragu sama Nabi, tidak. Mereka yakin Nabi tidak bohong. Tapi yang bikin mereka heran adalah, kok bisa umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani? Sementara waktu Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, ada kaum Yahudi di sana, ada kaum Nasrani di sana, ada kaum musyrikin di sana di Madinah. Tapi mereka tunduk kepada Nabi dan para sahabat. Karena kemuliaan iman yang ditampilkan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, jadi mereka heran, kok bisa umat Islam nanti ngekor sama Yahudi Nasrani? Itu dulu mereka heran. Nah, sekarang kita hidup di era tersebut yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Hari ini mencari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian sulit apa mudah? Mudah sekali. Mudah sekali. Ngaku muslim tapi kelakuan kayak orang Yahudi, kayak orang Nasrani, kayak orang barat. Nah, itulah era kita sekarang. Jadi hadis ini sedang berlaku sekarang, sedang menyala hadis ini. Kita harus sadari itu. Karenanya jangan terus mengekor pada Yahudi dan Nasrani. Jangan terus ikut saja apa kata mereka atas nama sains, atas nama teknologi, atas nama kecanggihan duniawi. Enggak bisa. Kita harus punya sikap. Dan para ulama-ulama kita yang mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi. Nah, Yahudi Nasrani ini ternyata memiliki karakteristik ideologi. Apa ideologinya? Materialisme dan sekularisme. Disebut di dalam surat Ar-Rum, Rum itu bangsa Romawi, Pak. Yang mimpin dunia sekarang kan Romawi, Romawi modern, barat. Asalnya dari Eropa, dari Romawi. Mereka itu digambarkan Allah dengan gambaran ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi hanya tahu perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia. Sementara mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Itulah yang mimpin dunia sekarang, Pak.
Mereka nggak ngerti akhirat, mereka cuma ngerti dunia. Maka kalau Anda ketemu orang bule barat, kafir ya, Anda ajak ngomong tentang dunia, dia akan layani Anda sampai kapanpun. Karena dia ngerti sekali tentang dunia. Tapi coba Anda rubah pembicaraan, membicarakan soal kematian, soal akhirat, soal alam barzakh, soal padang mahsyar, soal surga dan neraka. Diam 1000 bahasa dia. Kenapa? Karena dia lalai. Nah mereka mimpin dunia Pak dengan ideologi materialisme dan sekularisme ini, hubbud dunia ini. Dan mereka tularkan ini lewat mass media mereka, lewat kecanggihan infra dan suprastruktur mereka, lewat berbagai sarana-sarana iklan-iklan mereka. Karenanya kalau kita tidak memiliki ketahanan, kita tidak memiliki kekebalan, bukan saja menghadapi virus COVID, ya kan, tapi terutama menghadapi virus ghazwul fikri, perang pemikiran ini, pasti kita akan ikut dengan mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan akibatnya umat manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Ya, jadi kita dahulu kala ketika memimpin berjaya 1342 tahun Hijriah, kita perkenalkan sistem iman tauhid kepada dunia ini, kepada umat manusia yang lainnya, yang selain kaum muslimin. Tapi begitu kaum kafir yang mimpin dunia ini, baru 100 tahun mereka mimpin dunia. Yang mereka perkenalkan apa? Sistem kafir syirik. Mungkinkah orang Yahudi Nasrani mimpin dengan tetap mewarisi sistem iman tauhid? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Ya tidak mungkin. Mereka beriman tidak, bertauhid juga tidak. Bagaimana mungkin mereka akan memperkenalkan sistem iman tauhid? Yang mereka perkenalkan sesuai dengan karakter mereka. Kafir. Berarti sistem kafir yang mereka perkenalkan. Dan cilakanya negeri-negeri kaum muslimin hari ini manut kepada mereka, ngikut kepada mereka. Sudah kelihatan mereka masuk lubang biawak, masih diikuti juga. Maka jangan heran kalau dunia makin kacau sekarang ini. Sebab negeri-negeri kaum muslimin yang isinya orang-orang yang mengaku bersyahadatain, ternyata para pemimpinnya mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan kehendak mereka sudah banyak dipengaruhi oleh kehendak yang mimpin dunia ini. Al-Yahud wan Nasara. Padahal dalam sholat kita wajib membaca sebuah surah yang gak sah sholat kita kalau gak dibaca surah itu, surat Al-Fatihah. Yang di dalamnya kita hanya minta satu kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Para nabi, jalannya para nabi, jalannya para orang-orang yang jujur, jalannya orang-orang yang mati syahid di medan jihad fisabilillah, dan jalannya para salihin. Bahkan kita enggak hanya minta itu. Kita mohon dilindungi oleh Allah. Dari apa? Dari dua golongan. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai ya Allah. Dan jangan pula masukkan kami ke dalam golongan ad-dhalin, yang tersesat ya Allah. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sih yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, Yahudi. Siapa yang dimaksud dengan yang sesat di dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, An-Nasara, kaum Nasrani. Bayangkan, 17 kali minimal kalau hanya sholat wajib yang kita kerjakan, 17 rakaat kita baca suratul Fatihah, kita minta jangan sampai jadi orang Yahudi kami ya Allah, jangan sampai kami seperti orang Nasrani ya Allah, tapi dunia sedang dipimpin oleh Yahudi Nasrani. Ujian apa yang lebih besar daripada ini? Sementara kita minta nggak mau jadi Yahudi, nggak mau jadi Nasrani dalam sholat kita, sementara di luar sholat kita, nilai-nilai keyahudian, nilai-nilai kenasranian sudah mengepung kita semua. Ujian lebih besar apa lagi yang harus kita hadapi? Nah karenanya saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini ternyata merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum. Jadi sedemikian mereka merasa jumawa, tahu jumawa ya? Jumawa tahu artinya apa? Merasa hebatnya, merasa tak terkalahkannya, ya kan, sampai mereka berani-berani memperkenalkan tatanan apa yang mereka ingin dirikan, sistem seperti apa yang mereka ingin dirikan. Mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Dari mana tulisan ini, bahasa ini, kalimat ini kita dapatkan? Dari kertas ini, Pak. Ini kertas apa? Uang $1 Amerika Serikat. Perhatikan baik-baik. Di uang $1 Amerika Serikat ada gambar lingkaran, tulisannya The Great Seal. Seal itu materai, stempel,
Great itu agung, mulia. Jadi stempel yang mulia. Stempel yang mulia itu gambar apa? Gambar piramida tunggal terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida tunggal ini yang terpotong atasnya ini ada segitiga. Yang segitiga ini cocok menjadi pucuk piramidanya, tapi sengaja tidak ditempelkan, seolah-olah ingin mengatakan dia belum mendarat, dia belum hadir, tapi dia akan datang. Dan segitiga ini di dalamnya ada mata tunggalnya. Dan di sekitar segitiga bermata tunggalnya ada garis-garis yang mengisyaratkan seolah-olah mata ini adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber arahan. Lalu mereka kasih nama proyek mereka ini dengan nama Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya dunia, world. Jadi mereka ingin memperkenalkan mega proyek mereka yang namanya New World Order. Tatanan dunia baru. Dan sekarang sudah mulai sedikit-sedikit mereka terang-terangan, ya kan? Mereka perkenalkan new normal. Ini new normal nih arahnya ke sana, Pak. Normal baru nih. Normal baru adalah Anda jangan senyum dengan saudara Anda. Karena percuma, nggak kelihatan ditutup sama masker. Anda ketemu saudara Anda, sesama orang beriman, jangan bersalaman. Karena apa? Bisa-bisa Anda ketularan. Bisa-bisa Anda menularkan. Padahal kata Nabi, bersalaman itu ketika berjumpa, selama masih bersalaman, rontok itu dosa-dosa. Ini new normal. Arahnya dari New World Order. Ya, tatanan dunia baru. Jadi tatanan dunia baru ini, rencana mereka adalah memasukkan semua penduduk planet bumi ini ke dalam piramida tunggal ini, Pak. Yang mengerucut kepada pimpinannya bersimbolkan mata sebelah. Simbol mata sebelah bagi umat Islam siapa? Dajjal. Kata Nabi SAW, innahu a'waru laini wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, kata Nabi, dan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus mereka tulis lagi di atasnya. Lagi-lagi bahasa Latin, Pak. Anuit quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang seluruh aspek kehidupannya, IPOL, Sosbud, Mil, Penkum, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, pertahanan, keamanan, pendidikan, medis, farmasi, pertanian, peternakan, berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Itu yang mereka mau dirikan sekarang. Karenanya kita mengistilahkan bahwasanya Novus Ordo Seclorum alias New World Order ini, tatanan dunia baru ini, tiada lain adalah sistem Dajjal. Dajjalnya belum ada, Pak, belum keluar. Tapi mereka persiapkan sistemnya. Ya. Dan nanti sistem ini makin hari makin terasa berkelakuan, berkarakter seperti Dajjal. Ingat kalau Dajjal nanti sudah muncul, kata Nabi, Dajjal akan ngomong apa? Dia akan mengumumkan dirinya sebagai apa? Ya, persis seperti ucapan siapa? Fir'aun, ribuan tahun yang lalu. Kalau Fir'aun kalimatnya, Ana Rabbukumul A'la. Kalau Dajjal nanti kalimatnya, Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Dan dia akan tawarkan surga dan neraka. Tapi kata Nabi SAW, Jannatuhu nar, wa naruhu jannah. Surganya Dajjal itulah nerakanya Allah Ta'ala. Dan nerakanya Dajjal itulah surganya Allah Ta'ala. Ya. Jadi Dajjal belum muncul, tapi sistemnya sudah berkelakuan kayak Dajjal. Sehingga hari ini, siapapun yang nurut kepada tatanan dunia baru ini, dikasih dunia, Pak, dikasih surga dunia. Kemudahan, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih popularitas, dikasih kemudahan-kemudahan, fasilitas. Ya. Anda tahu, ada manusia-manusia tertentu hari ini, Pak, yang julukannya sudah bukan warga negara tertentu, tidak, tapi dia sudah menjadi global citizen, sudah menjadi warga dunia, Pak. Ya, orang-orang sekelas Bill Gates, ya, orang-orang sekelas Kissinger, orang-orang sekelas Soros, George Soros, ya, Yahudi semua, Pak. Itu mereka tuh sudah menjadi global citizen, ya, warga dunia. Kemanapun mereka pergi, udah nggak ada periksa-periksa lagi. Ya, mereka nggak di rapid test, mereka nggak di swab test, ya kan? Lawang mereka yang nyebarin rapid test dan swab test. Mereka yang merancang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya,
Tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan ini adalah menggelar karpet merah penyambutan juru selamat mereka yang namanya Dajjal. Ya. Dan ini istilah sistem Dajjal kita ambil dari buku karya Ahmad Thompson, penulis Muslim berkebangsaan Inggris, yang bukunya berjudul Dajjal the Antichrist, gambar depannya The Great Seal tadi, stempel yang mulia, materai yang mulia. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Pak buku ini, alhamdulillah. Tahun 2013 dengan judul Sistem Dajjal, menguak akar krisis yang menjelma secara global di berbagai bidang kehidupan. Ya. Cuma sayang sekali, Anda tidak bisa temukan di toko buku manapun buku ini. Karena mungkin sudah diborong sama sistem Dajjal. Ya. Sistem Dajjal tidak suka orang membaca buku ini karena menjadi sadar tentang kondisi dunia hari ini. Gitu. Jadi susah mereka untuk mempromosikan kebenaran sistem Dajjal menurut mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita dahulu memimpin, memperkenalkan sistem iman tauhid ribuan tahun. Ketika mereka yang memimpin, mereka perkenalkan sistem kafir syirik yang tidak lain adalah sistem Dajjal. Dan mereka ceritanya bikin sebuah lembaga internasional untuk menghimpun berbagai bangsa-bangsa dunia yang aneka ragam ini, Pak. Mereka kasih nama Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan gambar seperti ini, tapi hakikatnya ini gambar di depan layar, Pak. Gambar yang sebenarnya yang mereka rancang apa? Novus Ordo Seclorum, ya, piramida tunggal, ya, ingin menyeragamkan seluruh manusia. Ya, Anda mungkin belum pernah dengar ya, tapi sebenarnya sekarang ini ada sebuah proyek besar lagi namanya proyek mewujudkan One Global Religion, satu agama tunggal dunia. Bahkan sudah dikasih nama, namanya Krislam. Ya. Dan tokoh sosok utamanya adalah Paus Vatikan dengan pimpinan Al-Azhar. Oh, mereka berpelukan. Dahsyat Pak, rencana mereka. Ya. Dan di antara proyek Krislam ini adalah membuat umat Islam kehilangan semangat berperang di jalan Allah Ta'ala dengan cara berdamai. Dan di antara negeri Arab yang sudah berdamai dengan musuh utama kita adalah United Arab Emirates. Ya. UAE sudah terang-terangan di negeri mereka sekarang berkibar bendera Israel. Ya. Dan mereka berpelukan, mereka bersalaman, mereka tanda tangan fakta perjanjian perdamaian. Ini akan disusul Pak oleh negara Arab lainnya, oleh Sudan berikutnya nanti, ya. Oleh Bahrain. Ya. Bahrain sudah, ya, Bahrain, United Arab Emirates sudah. Ya. Kemudian Sudan berikutnya. Ya, bahkan baru-baru ini ada berita seorang imam Masjidil Haram di dalam sholat Jumatnya, ketika mengakhiri khutbahnya, dalam salah satu doanya dia sudah mulai mengisyaratkan semoga kita segera bisa berdamai dengan Yahudi Israel. Nauzubillah. Dan dia dikritik keras oleh banyak ulama, tetapi didiamkan oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi yang memang pimpinannya sekarang MBS itu Muhammad bin Salman itu sangat amat Yahudi. Gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, we are living in hard times, difficult times. Kita sedang menjalani era yang kelam ini Pak. Ini kelam sekali. Kalau kita nggak persiapkan jiwa kita, mental kita, iman kita, takwa kita, berat Pak. Ya, bisa-bisa kita pun akhirnya ikut berdamai dengan musuh Allah Ta'ala, Yahudi. Ya. Bayangkan. Allah sudah jelas-jelas bilang kita punya musuh, Pak. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, kata Allah. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan sekali-kali berpikir damai dengan musuh. Karena musuh tidak punya kebaikan buat kita, tidak punya niat kebaikan sama sekali buat kita. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak partainya, kelompoknya, pasukannya, golongannya untuk menjadi penghuni neraka bersama-sama mereka. Mau kita masuk neraka? Nauzubillah. Ya. Kita memilih surga dan mudah-mudahan kita sampai kepada surga itu dengan selamat bersama anak istri kita, keluarga kita. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak mengerti hakikat dari al-wala wal bara. Ya, loyalitas kita harus kemana kita serahkan, dan bara kita, berlepas diri kita, harus kita lakukan kepada siapa. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, akhirnya Nabi Muhammad SAW melengkapi hadis tadi dengan kelengkapannya sebagai berikut. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu banyak seperti malam yang gelap gulita. Dan kalau era itu sudah datang, Nabi jelas-jelas mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran.
Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Atau di sore hari masih beriman, pagi harinya kafir. Jelas Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Perbandingannya bukan antara baik dan jahat, Pak. Pindah kapling. Tadinya beriman menjadi kafir. Artinya apa? Artinya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang hadir sekarang ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan sekedar terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman. Mungkin ada sebagian kita nggak pernah dengar istilah dosa pembatal iman, Pak. Tapi ketahuilah, ada itu. Dan para ulama kita sudah merumuskan apa itu dosa-dosa pembatal iman. Dan saya anjurkan Anda cari bukunya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya Penjelasan Pembatal Keimanan, Keislaman. Ini dosa yang paling mengerikan, Pak. Perlu saya contohkan dosa pembatal iman? Perlu, Pak. Gimana, Pak? Perlu saya contohkan? Perlu ya? Siap ya? Oke. Saya kasih 2 contoh saja. Yang pertama, orang bisa batal imannya sekalipun dia ngaku muslim, tapi dia mengucapkan kata-kata semua agama sama. Semua agama baik, semua agama benar. Ini kalimat bukan kalimat ringan di sisi Allah. Ini kalimat berat. Karena kalimat ini secara langsung bertentangan, berhadap-hadapan, berbenturan dengan kalimat Allah Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Tidak mungkin Allah mengatakan itu lalu kita manusia yang bodoh ciptaan Allah ini merasa lebih cerdas dari Allah, lebih arif dari Allah, kita mengatakan enggak lah, masa Allah cuma ridho dengan satu agama. Sedangkan agama begitu banyak. Semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Ada enggak muslim hari ini ngomong begitu, Pak? Ya, na'udzubillah. Jadi tolong dicatat baik-baik ya. Dalilnya Ali Imran 19. Ada lagi Ali Imran 85. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali enggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan termasuk golongan orang yang merugi. Begitu jelas ayatnya. Satu lagi ayat Al-Hijr ayat 2. Apa kata Allah dalam ayat ini? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia mereka jadi muslim, tapi mereka telah pilih yang salah ya. Makanya bahasa Al-Quran tentang Al-Islam ini Allah mengatakan ini dinul haq, agama yang benar ya. Jangan bapak ibu sekali-kali mengatakan Islam agama paling benar. Bukan paling benar, Pak. Islam itu agama yang benar. Kalau Anda katakan Islam agama paling benar, berarti agama lain juga benar, cuma kurang benar. Allah tidak pernah mengatakan Islam agama paling benar. Allah bilang Islam agama yang benar. Kalau Allah katakan Islam agama yang benar, agama lain apa, Pak? Batil. Sekalipun itu bukan alasan kita jalan di tengah umat manusia yang aneka ragam lalu membusungkan dada. Kita ini bukan Islam, kita ini Muslim. Yang namanya Muslim kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Tapi kalau yang namanya Islam itu sempurna, nggak ada kekurangannya. Baik, saudaraku rahimakumullah, itu satu contoh. Contoh kedua, termasuk pembatal iman adalah dosa dalam bentuk istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Ayatnya At-Taubah 65-66. Allah berfirman, apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kamu mau bergurau, bercanda, ya, mengolok-olok? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah tadinya beriman, ya. Jadi mengolok-olok agama, Pak, konsekuensinya, akibatnya bukan sekedar dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa batal iman. Karenanya, jangan mau terlibat di dalam bercanda, bergurau terhadap agama. Agama ini mulia, agama ini sakral, agama ini suci. Tidak pantas dijadikan bahan olok-olok. Ya. Dan hari ini ada tidak yang mengolok-olok agama ini? Banyak. Ya. Dan dia Muslim, Pak. Kalau dia bukan Muslim, orang kafir, wajar lah orang kafir nggak ngerti Islam. Tapi orang mengaku Muslim, Pak, mengolok-olok agama Allah. Ya. Saat itu juga batal iman dia.
Maka kalau Anda punya kenalan, punya tetangga, apalagi anak, keluarga gitu ya, terlibat dalam mengolok-olok agama Allah, segera tegur, segera ingatkan dia, kamu harus taubat. Kalau tidak, kalau kamu terus begini, ya, semua amal kamu nggak ada nilainya di sisi Allah. Mau sholat, jungkir balik seperti apa, mau pergi bolak-balik umroh, pergi haji, nggak ada nilainya. Karena apa? Imannya sudah batal. Kalau iman batal, perbuatan baik apa yang kita kerjakan ada nilainya? Nggak ada. Makanya selalu Allah mengatakan amal soleh diawali dengan iman. Alladzina amanu wa amilus solihat. Nggak ada cerita orang bisa beramal soleh tanpa fondasi iman. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini selesai pembahasan soal fitnah akhir zaman. Sekarang kita bicara takwa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kamu memiliki furqan, kemampuan membedakan hak wal batil. Dan hari ini kita harus menyadari bahwa nilai hak dan batil, nilai benar dan salah sedang diacak-acak sama sistem Dajjal. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya sekalipun Islam ini sempurna, tapi ikatannya bisa lepas ketika umat Islamnya lemah. Dan ikatannya itu lepas secara perlahan tapi pasti. Kata Nabi, sungguh ikatan Islam akan terurai, lepas, simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Lepas lagi bergelayutan pada simpul berikutnya. Lepas lagi bergelayutan pada simpul berikutnya. Simpul yang paling awal lepas urusan apa? Urusan hukum. Yang paling akhir lepas urusan apa? Urusan sholat. Jadi dengan kata lain, semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, kondisi umat Islam makin melemah. Karena rumah besar tempat berlindung bernaungnya sudah runtuh, sudah hilang. Ya. Akibatnya komitmen terhadap agama Allah al-Islam ini semakin luntur, semakin melemah. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah ditinggalkan. Ya coba lihat negeri-negeri muslimin. Apakah hari ini negeri-negeri muslimin memberlakukan hukum Islam? Termasuk negeri ini dengan penduduk 85% muslim. Ya. Dengan semua mujahidnya waktu berjuang mengusir penjajah kafir, mau Portugal kah, mau Jepang kah, mau Inggris kah, ya kan? Itu yang dipanggil cuma satu, Allahu Akbar, ya kan? Dan pada masa itu kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Nusantara ini, hukum apa yang berlaku? Hukum Islam, Pak. Datang tuh penjajah-penjajah, ya kan? Diusir mereka dengan kalimat takbir dan berhasil diusir. Tapi aneh. Londonya, Belandanya sudah pergi. Hukum Belandanya diawetkan di sini, kan aneh sekali. Kenapa nggak balik lagi kepada hukum Islam yang awalnya berlaku di sini? Tapi ini sudah dipahami, sudah dimaklumi oleh umat Islam hari ini bahwa memang ya kita hidup di era modern lah. Janganlah kita berpikir mas orang mencuri dipotong tangannya, mas orang berzina dirajam sampai mati, ya nggak serem kali lah itu. Nauzubillah. Ya. Padahal coba satu koruptor yang telah korupsi 1,3 triliun saja, sebut sajalah Edi Tansil ya, Edi Tansil 1,3 triliun ya, itu dipertontonkan di TV One, di RCTI ya kan, dipotong tangannya. Saya yakin semua yang lain-lain itu nggak berani mencuri lagi. Cukup dikorbankan satu tangan saja. Itu hukum. Terus politik, ya, simpul politik lepas. Coba lihat sekarang politik model apa yang diberlakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Asing Pak dari politik yang dicontohkan oleh Abu Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar Siddiq ya. Jauh sekali padahal mereka muslim. Politisi itu ngaku muslim. Tapi apa iya mereka memperlihatkan politik yang Islami? Sudah lepas simpul politik. Terus simpul ekonomi, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin jelas-jelas lembaga ribawi itu berlaku, berdiri dengan kokohnya, dengan wanginya, dengan rapihnya, dengan bersihnya. Kalau kita masuk AC-nya Masya Allah, lembaga-lembaga ribawi itu. Terus bidang apa lagi? Budaya. Budaya sudah bukan budaya zikrullah. Hiburan-hiburan yang kita nikmati tidak membuat kita ingat pada Allah. Generasi muda ingat pada Allah. Tapi jadi fiktor, berpikiran kotor. Ya. Karena simpul budaya sudah lepas. Simpul pendidikan sudah lepas. Ya, sudah bukan pendidikan Islam lagi, pendidikan sekuler. Sehingga banyak orang tua sudah tidak semangat lagi ingin bercita-cita anaknya menjadi ulama, menyinari umat ini dalam kegelapan. Tapi maunya anaknya jadi tukang insinyur atau tukang dokter. Ya. Karena apa? Itu yang mendatangkan duit.
Bidang apa lagi? Bidang militer. Oh, Masya Allah. Dulu zaman militer Islam yang berlaku simpulnya, semua orang pergi berjihad fisabilillah sadar tujuannya cuma dua pilihan. Ish kariman au mut syahidan. Ya. Hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau mati syahid. Tapi hari ini militer yang berlaku di negeri kaum muslimin apa? Right or wrong is my country. Mau benar mau salah, pokoknya gue bela negara. Ya. Fanatisme buta. Jadi satu persatu terurai. Bidang medis pun begitu. Dulu Tibbun Nabawi ketika berlaku, ya para tabib itu faham betul bahwa dia tidak bisa menyembuhkan seseorang kalau Allah tidak izinkan. Ya. Tapi coba lihat dokter-dokter sekarang, bahkan berkelakuan seperti Tuhan. Berani mengatakan, Pak, maaf Pak, setelah saya pelajari diagnosa jantung Bapak, diagnosa paru-paru Bapak, tampaknya hidup Bapak tinggal 3 bulan lagi. Pernah dengar dokter ngomong begitu Pak? Ya. They acting God. Mereka bertingkah laku seolah-olah Tuhan. Ya. Makanya hari ini apapun kata mereka yang atas nama kedokteran, sains seolah-olah benar sepenuhnya, Pak. Seolah-olah benar sepenuhnya. Gitu. Jadi yang namanya Badan Kesehatan Dunia itu sudah lebih canggih daripada ayat dan hadis, Pak. Harus dipatuhi 100%. Sami'na wa ta'na, auzubillahi min dzalik, ya. Nah, ini semua sudah terjadi, Pak. Dan sekarang yang paling akhir simpul apa? Simpul sholat, Pak. Di depan mata kepala kita sekarang kita lihat simpul sholat sedang diacak-acak, Pak. Coba lihat kaidah fikihnya bagaimana, kata para ulama kita yang sudah mengkaji tentang sholat ini secara benar dan baik. Al-aslu fil ibadatu al-hadar. Hukum asalnya ibadah itu terlarang, Pak, haram. Tidak boleh seorang mengaku muslim, lalu dia beribadah, ingin sholat kepada Allah dengan caranya sendiri. Tidak boleh. Dia nggak boleh karang-karang, Pak. Dia harus sepenuhnya ikut sunnah Nabi. Karena Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jadi semangat kita dalam sholat itu harus copy paste, Pak. Bagaimana Nabi, begitu kita kerjakan. Bagaimana Nabi dan para sahabat sholat berjamaah, begitulah kita kerjakan sholat berjamaah. Jangan dikarang-karang, jangan dibuat inovasi, jangan dibuat kreativitas, apapun alasannya. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, mau pimpin sholat nih, Nabi usap bahu-bahu mereka, dada-dada mereka. Terus Nabi bilang, jangan kalian berselisih dalam shaf, sehingga berselisih hati kalian. Itu jaminan dari Nabi. Dan berselisih shaf itu maknanya apa? Dua, Pak, maknanya. Shafnya nggak lurus, satu. Kedua, shafnya nggak rapat. Kalau itu sudah berubah, ya kan? Pasti berubah hatinya. Dalam hadis yang lain lagi kata Nabi, tegakkanlah shaf-shaf kalian. Sejajarkan pundak-pundak kalian. Tutup celah-celah di antara kalian. Jangan biarkan ada celah. Makanya saya sekali lagi bangga sekali di masjid ini ada tulisan ini, Pak. Soft, lurus, dan rapat. Itu bangga sekali saya. Ya. Alangkah indahnya kalau semua masjid ya kan mengutamakan kalimat seperti ini untuk mengingatkan jamaah bahwa itulah hakikat sholat berjamaah yang sebenarnya. Bukan yang lain. Yang lain itu entah manhaj, entah sunnah mana yang diikuti. Ya. Dan ingat ya, kita bukan menantang penyakit, kita bukan menantang kematian. Tidak, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa soal sakit dan soal kematian sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum pernah saya mendengar berita yang valid, yang benar, bahwasanya masjid jadi klaster. Belum pernah. Yang ada adalah isu, Pak. Di Jakarta Barat ada masjid Jamaah Tabligh, ya kan, sekian orang terpapar kena COVID, ya kan, kemudian harus diisolasi sekian ratus orang selama 2 pekan di masjid itu. Na'udzubillahi min dzalik. Diperiksa, nggak ada berita itu, nggak ada realitanya itu, palsu itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kata Nabi selanjutnya, lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara-saudaramu ketika sholat berjamaah. Dan jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ya. Jelas-jelas Nabi mengatakan kalau ada celah yang nongkrong di situ siapa? Syaitan. Dan Nabi bisa melihat yang gaib, kita nggak bisa. Para sahabat nggak bisa. Pernah suatu ketika Nabi mimpin sholat berjamaah, para sahabat itu ada yang sedikit celahnya, ada sedikit celah gitu. Setelah sholat Nabi bilang, aku tadi melihat ada syaitan berupa anak domba selip di antara kalian. Kalau model yang sekarang, celahnya itu bukan anak domba lagi, Pak. Sekeluarga domba. Ayah, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, mantunya, ya kan, hadir semua di situ.
Dan diberi kemuliaan sekarang setan itu, dikasih tanda, di sini tempat kalian. Nah ini. Ajaib Pak, kok bisa begitu? Ya, karena yang memimpin dunia Yahudi. Ya. Bahkan Nabi tegaskan, barang siapa menyambung shaf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus shaf, Allah putus dia. Urusan apa ini sambung dan putus nih? Urusan rahmat Allah. Alangkah sedihnya orang merasa sudah menjalankan kewajiban sholat berjamaah di masjid, tapi karena nggak mengikuti aturan Nabi, ya sebenarnya dia nggak dirahmati. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan ini hadis-hadis bukan karangan saya Pak. Ini Anda bisa baca sendiri. Ini hadis-hadis sudah umum kita dengar. Tapi entah kenapa sekarang sepertinya telinga kita tertutupi dari hadis-hadis ini. Terus yang berikutnya apalagi kata Nabi? Nabi tanya sama para sahabat, kenapa sih kalian tidak bersaf berbaris seperti para malaikat berbaris di depan Allah Ta'ala Rabb mereka? Ya bingung lah para sahabat, nggak pernah lihat malaikat, ya kan? Akhirnya mereka bertanya, bagaimana ya Rasulullah para malaikat berbaris di sisi Rabbnya? Terus Nabi jelaskan, mereka menyempurnakan saf awal, berlomba di saf awal, dan mereka menempel satu sama lain. Ya. Sehingga kita sekarang bertanya-tanya, kenapa kok sekarang jadi mirip? Ya, ini yang katanya umat Islam, ini entah umat mana ini. Kok kan mirip gitu. Mirip enggak? Ya. Itu mirip tuh. Nah, tuh. Berdirinya pun mirip. Nah, berdiri mirip. Dan ini baru tahun 2020. Sebelum ini enggak pernah begini umat Islam. Sekalipun dulu dalam sejarah Islam pernah ada taun Pak yang sekali satu hari meninggal 10.000 orang, tetap saja mereka yang sholat ke masjid enggak begitu. Lebih mengerikan wabahnya dari kita sekarang. Ya. Pertanyaan, mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Kan cantik ini, Masya Allah. Coba lihat, indah ini. Barisan yang nggak bisa dicelah, nggak bisa diselip setan di dalamnya. Ya. Dan memang kita harus bersyukur dengan masjid itu sebagai tempat berkumpulnya orang beriman untuk beribadah. Jangan kasih celah setan masuk ke dalam masjid kita. Nah, hadis berikutnya ini yang paling merisaukan. Nabi pernah disaksikan oleh Abu Hurairah mendatangi kuburan. Lalu Nabi berdoa untuk penghuni kuburan, semoga keselamatan dilimpahkan pada kalian hai kaum mukminin, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Aku senang berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, engkau sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku. Mereka bertanya, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu yang belum datang? Kata Nabi, apa pendapat kalian kalau kalian punya kuda? Kuda itu bercahaya kepalanya, tangannya, kakinya, ada di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam legam. Bisa nggak kalian kenali kuda kalian? Tentu. Maka kata Nabi, sesungguhnya umatku akan datang di hari berbangkit dengan wajah, kaki, dan tangan bersinar karena bekas wudu. Dan aku akan menunggu mereka, menyambut mereka di telaga. Jadi Nabi punya telaga nanti. Nabi akan bagikan air minum. Airnya jernih, airnya murni. Setiap muslim yang dapat air itu akan hilang rasa dahaganya selama di padang mahsyar. Tapi kata Nabi, ketahuilah ada beberapa orang dihalang-halangi mendatangi telagaku sebagaimana unta hilang dihalang-halangi, dan aku mengenali mereka. Mereka ada tanda-tanda wudhunya, bercahaya wajahnya, tangannya, kakinya. Aku panggil mereka, kesini, kemari. Tapi dikatakan, sesungguhnya mereka sudah mengganti ajaranmu ya Muhammad setelah engkau. Akhirnya yang tadinya Nabi panggil-panggil, Nabi usir. Suhkan, menjauhlah. Ini yang harus kita khawatirkan Bapak dan Ibu rahimakumullah. Seenaknya merubah aturan sholat berjamaah yang Nabi sudah contohkan, Nabi sudah gariskan, dan Nabi jelaskan manfaat-manfaat dan mudarat-mudaratnya kalau dilanggar. Ya. Terus kita merasa ringan saja merubah itu. Ya silahkan saja kalau tidak mau kebagian air telaga Nabi. Kalau saya tidak mau kehilangan peluang dapat air telaga Nabi. Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, Allah Ta'ala menjelaskan siapa musuh kita yang sebenarnya berupa manusia itu. Kata Allah, sesungguhnya kamu Muhammad akan menemukan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman. Dua kelompok, Yahudi, musyrikin. Sedangkan Yahudi, kata Nabi, sungguh mereka adalah kaum yang sudah bosan dengan agama mereka, dan mereka kaum yang bersifat hasad. Dan mereka hasad kepada kita kaum muslimin terutama dalam 3 perkara. Yahudi itu hasad kepada kita, satu, dalam kebiasaan kita menjawab Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam sesama saudara muslim. Mereka sangat tidak suka melihat umat Islam itu berukhuwah Islamiyah, berkasih sayang karena Allah. Enggak suka mereka.
Yang kedua, mereka hasad kepada kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf, kedisiplinan kita mengatur saf dalam sholat berjamaah. Ya. Jadi Yahudi itu nggak senang Pak, melihat saf kita itu rapat, lurus, itu nggak senang mereka. Tapi sekarang mereka tertawa, terbahak-bahak melihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sholatnya sudah tidak seperti biasanya. Tertawa mereka. Dan itu dijadikan hujah bagi banyak kaum muslimin hari ini. Di sana aja mereka begitu sholatnya. Padahal di sana itu boleh jadi karena diatur sama Yahudi. Anda tahu berapa banyak ulama sekarang yang ditangkep-tangkepin di Saudi. Karena mereka menyatakan yang benar. Termasuk Syekh Abdullah Basfar, hafizahullah. Hafiz Quran yang selama ini terkenal luar biasa pengaruhnya dalam mengajarkan agama Allah yang lurus ini. Ya. Hanya karena dia mengungkapkan sesuatu yang tidak dianggap cocok dengan kemauan yang sedang berkuasa di sana, masuk pesantren Yusufiyah, ya, madrasah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi saudaraku rahimakumullah, nggak usah heran. Masjid Nabawi begitu, Masjid ya acuannya apa? Acuannya dalil bukan? Kalau acuannya dalil lain ceritanya. Tapi ini acuannya adalah keinginan. Pernah ada wawancara, seorang muslim bertanya kepada seorang tentara, jenderal tentara Amerika. Pak Jenderal, apa pendapat Anda kalau Anda dapat tugas mengatur barisan prajurit Anda sejumlah 2 juta orang yang tadinya berantakan barisannya? Berapa lama kira-kira Anda harus mengatur barisan mereka, mengkonsolidasinya? Dia jawab sambil menerawang, ya kira-kira sebulan lah katanya. Terus ditayangkan video umat Islam sedang pergi haji, sedang tawaf di sekeliling Masjidil Haram di musim haji. Musim haji yang normal ya Pak ya, bukan musim haji kemarin. Kemarin kan nggak normal musim hajinya Pak, sepi kali. Gitu. Ini musim haji yang jutaan orang. Mereka sedang tawaf, ada yang sedang wudhu, ada yang sedang sholat, ada yang sedang baca Quran, tapi kebanyakan sedang tawaf di Masjidil Haram. Tiba-tiba azan berkumandang. Yang bertawaf berjumlah kurang jumlahnya, karena mereka siap-siap untuk sholat. Tapi masih ada yang tawaf. Begitu qomat dikumandangkan hanya dalam 2-3 menit, tiba-tiba umat Islam sudah rapih barisan. Bengong itu, bingung itu, ya, jenderal tentara Amerika itu. Jutaan orang. Bahkan dari berbagai bangsa. Ya kan? Nggak pernah ikut training militer. Gitu. Tapi mereka sadar. Nah, Yahudi ini sangat tidak senang dengan kebiasaan kita disiplin dalam soft sholat kita. Dan yang ketiga, mereka hasad kepada kita dalam urusan apa? Qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Ucapan kaum muslimin di belakang imam sholat wajib mereka, ya, yaitu kalimat amin. Terutama dalam sholat jahar, maghrib, isya, subuh, dan sholat Jumat. Ya. Jadi makin keras suara aminnya, semakin gak senang Yahudi. Ya. Dan makin keras karena apa? Makin ramai jamaahnya. Maka diupayakanlah bagaimana supaya masjid-masjid itu nggak ramai jamaahnya. Yang muat 1000 orang sekarang muat 300 orang saja. Ya, karena banyak yang diberi kemuliaan boleh ada di situ selain daripada manusia. Padahal itu syaitan. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kondisi kita hari ini. Ya. Sebagai penutup saya kasih semangat dengan hadis Nabi yang terakhir ini. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, aku rindu ketemu saudara-saudaraku, ikhwani, kata Nabi. Alasna ikhwanukum, bukankah kami saudara-saudaramu? La antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang nanti, tidak jumpa dengan aku, tapi mereka mencintai dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Mereka akan hidup dalam ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Siapa di antara mereka pada hari-hari itu tetap menjalankan satu saja amal kebaikan sesuai sunnahku, kata Nabi, maka nilai amal dia seperti amal 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang di kalangan mereka atau di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian. Masya Allah ta'ala. Fastabiqul khairat, falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lombalah dalam kebaikan saudaraku. Di tengah zaman yang tampaknya justru mengajak kita pada keburukan. Ya. Dan ini akan menjadikan Anda layak terregistrasi menjadi ikhwanur Rasul, saudaranya Rasul. Yang satu nilai amal kebaikan Anda sesuai sunnah Nabi, nilainya seperti 50 sahabat yang mengerjakan. Mau? Siapa yang tidak mau? Ya, mudah-mudahan Allah
beri kita hidayah, beri kita taufik untuk bisa menerapkan sunnah Nabi sekalipun hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Sebagai penutup, saya mengajak saudara sekalian untuk mendalami ilmu akhir zaman dengan membaca buku-buku yang saya rekomendasikan, diantaranya Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini karya monumental seorang ulama dari Palestina, namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Ya, buku ini sangat saya rekomendasikan. Ada lagi buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, ada buku lagi 400 Hadis Akhir Zaman, ada buku Misteri Dajjal Akhir Zaman, dan ada buku berjudul Kita Berada di Akhir Zaman. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat buat kita bersama, dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kehadiran kita hari ini sebagai sebuah amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari berbangkit kelak nanti. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.